Saya mau ngasih tahu nih, ada macam-macam DC pinjol. Emang DC pinjol itu apa sih, Bang? Begini penjelasannya. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, langsung saja nih saya mau kasih tahu nih. Mungkin kalian pengen tahu ini apa sih DC pinjol gitu, dan ada berapa sih DC pinjol gitu. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu juga nih. DC pinjol adalah suatu agen ya yang ditugaskan oleh perusahaan si pinjol itu sendiri atau fintech yang memberi pinjaman online untuk menagih pembayaran dari peminjam yang telat atau tidak membayar pinjamannya sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Nah, jadi begitu tuh arti dari DC pinjol atau disebut dengan debt collector. Nah, yang pertama, kalian mau tahu nggak? Itu ada DC internal. Nah, DC internal adalah DC yang bekerja langsung oleh perusahaan fintech atau pemberi pinjaman online. Biasanya DC ini terlatih untuk memiliki standar etika yang baik dalam melakukan penagihan. Nah, itu disebut DC internal. Yang kedua adalah DC eksternal. Nah, DC eksternal adalah DC yang bekerja secara independen atau ditugaskan oleh agen pihak ketiga ya untuk menagih pembayaran dari peminjam. Nah, terkadang nih si DC eksternal ini menggunakan metode intimidasi atau ancaman dalam menagih pembayaran. Udah, jadi nggak heran ya kalau eksternal itu biasanya intimidasi sama ancaman. Terus pokoknya penagihannya bisa dikatakan spam atau barbar gitu. Nah, sehingga ini perlu diwaspadai oleh peminjam. Oke. Yang ketiga adalah DC legal. DC legal ini memiliki lisensi atau sertifikat untuk menangani penagihan utang secara hukum. Wes, hukum nih. Nah, mereka ini dapat membantu perusahaan fintech atau pemberi pinjaman online untuk menempuh jalur hukum jika peminjam tidak mampu membayar pinjamannya. Nah, biasanya nih yang legal ini biasanya dipakai oleh kartu-kartu kredit nih atau bank-bank itu perbankan. Dia punya legalitas lah, punya legal yang bicara hukum gitu. Tapi kalau pinjol kayaknya belum ada lah ya gitu kan. Nah, yang keempat nih, yang terakhir adalah DC virtual. Nah, DC virtual ini melakukan penagihan secara online melalui pesan teks, email, aplikasi pesan instan atau WA gitu, melalui telepon dan sebagainya. Nah, metode ini dianggap lebih efektif biasanya sama pihak-pihak fintech karena lebih aman, karena menghindari interaksi langsung dari DC sama pemberi pinjamannya gitu. Ya, tapi biasanya yang kayak gini malah lebih barbar ya, dengan intimidasi secara verbal, secara teks itu kadang bikin orang lebih kena gitu mentalnya gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, ada 4 macam-macam DC pinjol. Yang pertama adalah DC internal, yang kedua adalah DC eksternal, yang ketiga adalah DC legal, yang keempat adalah DC virtual. Nah, tapi juga ada 2 tugas fungsi DC nih. Yang pertama biasa disebut dengan FC, Field Collection. Field Collection disebut dengan DC lapangan. Nah, namanya DC lapangan karena dia bertugas ke lapangan. Terus yang kedua adalah DC Desk Call. Nah, DC Desk Call ini DC yang bekerja biasanya tuh hanya di kantor aja. Dia nelpon, dia nelpon nasabahnya, dia mengirim pesan ke nasabahnya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 2 ya secara fungsi DC itu, pekerjaannya itu ada DC FC atau Field Collection, DC lapangan, atau yang kedua adalah DC Desk Call, DC yang bekerja di kantor yang hanya menelpon aja. Nah, pemerintah Indonesia ini telah menerbitkan regulasi ya, kebijakan yang lebih ketat terkait praktik DC pinjol gitu, dan menetapkan sanksi bagi DC pinjol yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau etika. Jadi si DC pinjol ini sudah diawasi dan ada regulasinya. Jadi itu teman-teman ya, macam-macam DC pinjol kalian perlu tahu
Jadi kalian nggak usah bingung lagi, dan saran saya kalau kalian berhadapan dengan DC, ya hadapin aja, nggak usah bingung lah gitu kan. Yang paling penting saat kalian gagal bayar itu kuatin mental kok. Jangan panik, jangan gali lubang tutup lubang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.